Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai viewers, jadi kalian udah lihat tadi gimana keseruan aku main bareng teman-teman cewekku juga. Nah, jadi kebetulan di sini ada Can-Am model terbaru 2021. Namanya itu Maverick X3 XRC Turbo RR. Nah, jadi itu namanya lumayan panjang, tapi itu stands for RC di sini tuh artinya rock climbing, extreme rock climbing. Jadi yang ngebedain ini daripada tipe-tipe yang lainnya yang tadi kita pakai adalah Maverick X3 XRS, yaitu buat speed off-road. Kalau ini tuh buat rock climbing, jadi dia bisa manjat-manjat ke batu-batuan yang tinggi-tinggi tuh mereka tuh bisa banget. Bedainnya tuh biasa dari bannya sama ketinggian ininya. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini two-seater kayak gini, dia kayak mobil, jadi masuk penumpangnya tuh dan drivernya masuk di dalam, duduk di sini, seat beltnya kayak gini, yang dua. Jadi aman banget. Nah, kalian bisa lihat di sini juga apa bedanya rock climbing sama yang speed off-road. Ini tuh ada roll bar-nya di sini. Nih, jadi ini tuh atasnya ini juga udah aluminium. Jadi bikin aman banget kalaupun keguling ataupun kena batu. Ini udah aman banget, roll bar-nya udah kenceng. Nah, di sini setirnya di sini dan sama aja ini kayak mobil Matic. Jadi cuma ada gas sama rem. Nah, setting-setting lainnya kalian bisa lihat di dalam, ya giginya ada di situ. Ada setting-settingan juga kayak eco mode, sport mode. Jadi kalian mau jalan santai atau mau jalan buat ngebut-ngebutan itu ada mode-nya juga. Ada juga namanya dynamic power steering. Jadi itu buat ngontrol setirnya tuh mau sekuat apa, mau seberat apa dan seringan apa. Jadi ada perbedaan-perbedaan buat pemakaiannya. Misalkan kalau mau yang setirnya berat, buat kita off-roading keluar biar kita bisa lebih gampang kontrolnya dan counter setirnya. Kalau misalnya buat ringanin itu kalau kita mau drift. Jadi dia lebih gampang ngepot. Kayak gitu. Nah, jadi itu barusan aku udah jelasin tentang model Maverick XRC yang terbaru 2021. Mau lihat lagi keseruannya? Tetap ikutin aku. Saya udah 1 tahun main Can-Am dan seru banget, apalagi di saat pandemi gini kita mencari activity outdoor ya. Dan ini salah satu alternatif yang bikin kita seru. Sebenarnya sama aja kayak naik mobil, cuma ini bedanya medan areanya doang. Tapi justru itu serunya. Dan buat pemula juga aman karena ini safe banget, kita pakai seat belt dan semuanya selama kita ikutin briefing, ikutin saran latihan, itu pasti seru banget. Pasti bisa. Di Can-Am Safari aku suka banget sama main ATV. Nah, menurut aku sih asiknya tuh kayak main motor, naik motor, tapi ini kita di jalan yang nggak jelas jalannya. Jadi kita memang ngerasain main sama tanah, juga kadang-kadang ada batu dan sebagainya gitu sih. Seru banget pokoknya. Oh, manfaatnya sih yang penting, yang pasti itu kesehatan ya. Karena selama pandemi ini kan kita nggak bisa nih, susah banget untuk olahraga di gym atau di tempat-tempat yang tertutup. Nah, untuk olahraga kayak gini itu salah satu alternatif di kala pandemi karena kita kan outdoor nih. Kita nggak terlalu dekat sama teman-teman, kita bisa jaga jarak, jadi kita tetap safety. Hai Kayan. Oh, halo. Oke viewers, jadi aku mau kenalin, ini adalah koordinator off-road Can-Am Safari Indonesia. Dipanggilnya biasa Koyoyon. Nama aslinya adalah Adrian. Nama aslinya Adrian, biasanya dipanggilnya Yoyon. Perkenalkan, saya sebagai Can-Am Off-Road Safari Koordinator. Nah, hari ini tuh kita lagi peluncuran Can-Am Off-Road Safari Indonesia, di mana teman-teman bisa nyobain main off-road yang aman. Jadi kita di sini kita udah sediain tracknya, jadi untuk para media nyobain, nanti untuk diperkenalkan masyarakat luas main off-road tuh kayak gimana sih. Kita udah siapin unit-unitnya juga,
standar operation prosedurnya juga sudah jelas. Terus di tengah pandemi ini juga kan kita harus jaga juga karena lagi masa pandemi ya. Kemudian nanti kita akan ada berbagai macam option untuk bermain off-road. Oke, apa aja tuh? Nah, ada yang main sirkuit atau kita main off-road dari poin A ke poin B. Oke. Terus kita bisa camping, bahkan bisa api unggun, malam-malam barbecue, habis itu kita jalan lagi, kita main off-road lagi. Seru banget, Seru banget. pasti. Tapi kalau main sirkuit tuh maksudnya main kayak kita tadi? Main kayak kita, jadi kita latihan dulu, Latihan. ngenalin mobilnya seperti apa, gimana handle-nya, karakternya seperti apa, permainan off-road itu seperti apa sih, itu yang mau kita perkenalkan ke masyarakat. Oke. Oh Koyon, jadi kan aku di sini sebagai penggiat off-road juga. Koyon sering nggak sih sebenarnya lihat cewek juga di industri off-road ini? Nah, ini dia, ini paradigma masyarakat nih. Kebanyakan kan yang main itu kan laki-laki. Nah, habis itu kita lihat perkembangan itu para perempuan-perempuan juga mulai nyobain ini. Salah satunya si saya ini nih. Gitu. Oke, jadi tanggapan Koyon tentang apa sih shift dari stigma yang dulu kalau ini industri laki-laki yang sekarang udah mulai cewek-cewek masuk tuh kayak gimana? Nah, kita makanya unit-unit yang kita buat yang disediakan oleh KNM itu unit-unit yang cukup mudah pengoperasiannya. Jadi kita briefing sedikit, safety briefing, kemudian cara penggunaannya seperti apa. Paling 5-10 menit adaptasi, unitnya udah bisa bawa. Semudah itu pengoperasiannya. Oh Koyon, aku ada pertanyaan terakhir. Ya. Kalau buat viewers yang interested buat main off-road ini, mereka bisa kemana buat booking Can-Am Safari? Nah, caranya sekarang udah gampang karena kita udah eranya digital. Melalui mobile phone kita, download aja aplikasinya di Play Store, namanya Tripwi. Coming soon nanti di iOS, nanti di situ akan ada package-package-nya akan muncul. Langsung pemesanannya melalui aplikasi Tripwi tersebut, kemudian langsung datang ke lokasinya. Oke, thank you. Thank you. Kalau manfaatnya yang aku dapetin dan aku rasain sendiri dari extreme sports dan apalagi off-road tuh yang tadi aku bilang itu form of therapy buat aku. Jadi itu bener-bener ngilangin stres, ngilangin beban, itu waktu buat aku bisa bener-bener off the road, off the busyness of like work and stress and school. Jadi aku bisa ngerasain powernya di mesin ini dan ngerasain gimana di alam tuh. Jadi penggabungan alam dan mesin tuh emang bener-bener aku suka banget. Jadi karena emang ini extreme sports yang bener-bener ekstrim, apalagi tergantung tracknya ya. Kalau tracknya yang sulit itu emang pasti comes with its own resiko-resikonya sendiri. Jadi pernah sih aku keguling sekali 2 kali, tapi emang that's part of the fun menurut aku. Emang ini extreme sports, jadi yang penting tuh jangan panik, yang tadi aku bilang, yang penting tenang, yang penting nafas. Kalau keguling pun ya kita ada di mobil, kita ada di seat belt, kita ada helm, jadi semuanya aman. Dan menurut aku itu justru jadi lesson dan jadi pengalaman yang kita bisa ceritain terus-terusan ke teman-teman kita dan siapapun itu.
semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Sekarang aku mau main lagi. Bye.